Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aja biar cepat, singkat. Karena 2 materi saya langsung sekaligus. Baik, kita masuk ke materi teknik sampling. Teknik sampling. Kemarin sudah teknik observasi dan kuesioner, sekarang sampling. Besok tugas kuliah, bukan tugas kuliah, UAS-nya itu soal membuat model kuesioner. Jadi UAS-nya bisa dimulai dari besok. Silakan di-download petunjuknya, ada di LMS untuk UAS MPH-nya. Itu silakan dibuat sesuai dengan rumusan masalah dan hasil observasinya untuk kuesioner yang akan dibuat. Saya masuk ke sampling dulu. Ini kita soal tanya jawab soal UAS-nya nanti di belakangan. Materi sudah kelihatan ya? Sudah. Sampling ini hampir sama dengan kuesioner, tapi dia lebih rinci menjelaskan nanti bagaimana cara mengambil sampel kemudian. Yang minggu lalu sudah saya jelaskan kalau kuesioner itu bisa dibagi kepada siapa saja untuk melihat pendapatnya, tapi kalau sampling itu untuk dilihat sampel yang kita gunakan. Berapa sampel yang kita gunakan. Nah, sampling ini merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian hukum. Dalam riset ilmu hukum, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian, karena begitu banyaknya ya. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis. Oleh sebab itu, penelitian menggunakan sampel ketika mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian sampel yang diambil harus representatif. Jadi dia representatif, jadi dia sembarangan orang untuk mengambil sampel penelitian. Nah, proses pengambilan sampel yang representatif dilakukan dengan menghitung perhitungan tertentu. Pengambilan sampel melalui perhitungan tertentu itu yang dinamakan teknik sampling. Dalam penelitian sosiologis dan penelitian sosial lainnya, baik kuantitatif maupun kualitatif, terdapat 2 tipe teknik sampling. Pertama, teknik sampling yang pengambilan berbasis probabilitas. Yang kedua, teknik sampling yang pengambilannya tidak berbasis probabilitas. Nah, pada kuliah kali ini saya akan jelaskan kedua tipe sampling itu. Teknik sampling yang masuk masing-masing tipe itu seperti apa. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan sertakan contoh sekaligus nanti. Jadi sampling berbasis probabilitas dalam bahasa Inggris disebut dengan probability sampling technique. Teknik sampling yang tidak berbasis probabilitas disebut dengan non-probability sampling technique. Ini teknik sampling. Probability sampling itu sampel random sampling, probability stated random sampling, disproportionate stated random sampling, area atau cluster sampling. Yang non probabilitas sampling itu adalah sistematis, kuota, insidental, sampling, jenuh dan sampling. Ada namanya population sampling, ada namanya snowball sampling. Teknik sampling probabilitas atau probability sampling teknik. Teknik ini dinamakan probabilitas karena dalam proses pengambilannya ada peluang yang sama yang dimiliki individu untuk mendapatkan kesempatan menjadi sampel penelitian. Terdapat setidaknya 4 macam teknik yang bisa dilakukan penelitian untuk mendapatkan sampel melalui teknik probabilitas atau lain. Sampel acak atau sampel random. Ketiga ada namanya sampling systematic sampling. Ketiga ada namanya sampel terstratifikasi atau stratified sampling. Keempat adalah sampling cluster. Sampling acak atau sampling random sampling. Teknik sampling ini dianggap sebagai teknik dasar dalam statistik. Jadi di dalam ilmu statistik itu menggunakan sistem acak, itu ilmu dasar dalam ilmu statistik. Untuk mengumpulkan random sampel, pertama-tama peneliti memberikan nomor urut
pada setiap populasi dengan cara membuat daftar. Yang ketiga, masing-masing individu memiliki nomor yang berbeda-beda. Jadi ada nomor yang berbeda-beda, tidak sama nomornya. Misalnya di dalam satu tempat itu bisa nomor genap, bisa nomor ganjil. Yang laki-laki juga demikian, laki-laki bisa genap, bisa ganjil. Perempuan nomor genap, nomor ganjil, tidak sama nomornya. Nah, setelah semua nomor terkumpul, peneliti mengacak secara random nomor berapa saja yang muncul. Itu diacak. Dicoba dipakai cara orang arisan, misalnya contoh sederhananya cara orang arisan, dikeluarkan nomornya, nomor berapa yang muncul. Nomor itulah yang kemudian yang akan dituju untuk diwawancarai terkait sampel yang mau kita jadikan sumber informan. Individu dengan nomor yang muncul itu yang menjadi sampel penelitian. Itu sederhana. Kemudian contoh misalnya seorang peneliti memiliki daftar 100 orang populasi dan ingin memilih 10 orang untuk menjadi sampel. Nah, pertama semua orang dalam populasi ditandai dengan nomor 1 sampai dengan 100. Nomor tersebut lalu diacak. Nah, pengacakan bisa meniru model arisan atau sekarang bisa menggunakan aplikasi acak nomor. Nah, 10 individu yang nomornya keluar menjadi sampel penelitian. Teknik ini biasanya digunakan pada populasi yang homogen. Misalnya, seorang ingin meneliti tentang proses belajar mengajar di kelas dalam satu kelas. Nah, total muridnya berjumlah 100 orang. Peneliti tersebut lalu mewawancarai secara mendalam 10 orang sebagai sampel. Terus itu menggunakan sampel. Kalau yang kemarin yang kita lakukan itu adalah menggunakan kuesioner. Jadi semua dimintain pendapatnya terkait dengan proses belajar mengajar. Ini sistem kuesioner, bukan sistem sampel. Kita tidak mengambil sampel. Kemudian sampling dengan sistematik. Teknik sampling dan sampling ini dilakukan dengan cara sistematik dengan proses awal yang random. Pada mulanya mirip dengan random sampling, penelitian memberi nomor seluruh populasi. Daftar nomor populasi tersebut diurut, lalu urutan nomor dalam daftar diacak. Setelah diacak, pada setiap perhitungan tertentu, satu sampel diambil, dihitung lagi, lalu sampel diambil lagi untuk diteliti. Nah, begitu seterusnya sampai jumlah sampelnya sesuai dengan rencana awal. Itu secara sistematik. Kemudian contohnya sebagai contoh, seorang peneliti ingin meneliti tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum di suatu universitas dalam menjaga kode etik. Total jumlah populasinya 1.000 mahasiswa. Peneliti ingin melakukan survei pada 100 mahasiswa saja. Nah, teknik sampling yang digunakan pertama-tama, peneliti merencanakan misalnya sampel yang diambil adalah daftar nomor urut ke-10 dan kelipatan 20, 30, 40 sampai dengan 1.000. Lalu peneliti mengacak daftar 1.000 nomor yang semula berurut tadi itu. Setelah diacak, dilihat kembali mereka yang namanya berada di nomor urut 10 dan kelipatannya diambil sebagai sampel. Jadi ada 1.000 nama, di data 1.000 nama, nanti yang akan menjadi target wawancara adalah misalnya nomor 20, 30, 40, kelipatan sampai dengan 1.000. Terus nama itu diacak. Setelah nama itu diacak, diambil untuk yang nomor 20 siapa. Nah, ini nomor 20 dia itu menjadi sampel kemudian. Tidak secara tiba-tiba kemudian muncul nomor 20, nah, itu diacak. Yang tadinya nomor 20 bisa menjadi dia nomor 1 atau mungkin dia nomor 50 setelah diacak itu. Kemudian ada namanya sampling terstratifikasi, strategic sampling. Teknik sampling ini juga mirip dengan random sampling. Bedanya penelitian membagikan populasi ke beberapa strata atau tingkatan. Setelah populasi terbagi ke beberapa strata, random sampling dilakukan pada masing-masing strata atau tingkatan. Sampel yang diambil masing-masing tingkatan jumlahnya proporsional. Nah, misalnya penelitian tentang pentingnya agama di kalangan mahasiswa Universitas Sudinggo Rinjani. Peneliti membuat strata mana mahasiswa baru, mana mahasiswa tahun kedua, mana tahun ketiga, dan mana mahasiswa tahun akhir. Nah, masing-masing strata atau tingkatan diambil sampelnya secara proporsional menggunakan random sampling. Misalnya jumlah sampel mahasiswanya barunya adalah 100, jumlah sampel mahasiswa tingkat lainnya sama dengan mendekatin 100. Ambil hanya satu mahasiswa akhir yang dijadikan sampel, misalnya, maka sampel tidak proporsional. Apabila hanya satu mahasiswa akhir yang diambil sampelnya tidak profesional. Kemudian ada cluster sampling atau sampling cluster. Teknik ini biasanya dipilih ketika seluruh daftar populasi tidak tersedia atau tidak mungkin mengumpulkan daftar populasi yang akan diteliti. Pada umumnya,
subpopulasi sudah tersedia, hanya saja tidak ada daftar lengkap anggota yang akan diteliti. Subpopulasi tersebut merupakan klaster kemudian. Contohnya sebagai contoh survei tentang kepercayaan warga NU dan Muhammadiyah tentang pernyataan bahwa Borobudur peninggalan Raja Sulaiman misalnya. Nah, daftar keseluruhan populasi warga NU dan Muhammadiyah tidak tersedia, tidak mungkin pula membuatnya. Misalnya kita mau penelitian soal Borobudur adalah peninggalan Raja Sulaiman. Kita mau mencari orang yang berafiliasi atau orang yang kepercayaannya terhadap NU dan Muhammadiyah. Tetapi di desa itu kita tidak tahu mana yang NU, mana yang Muhammadiyah. Kita coba kemudian merabanya dengan melakukan mengklaster dia bahwa di desa di dusun ini adalah Muhammadiyah, di dusun ini adalah NU. Nah, itu model klaster. Padahal kita tidak tahu apakah betul orang yang kita tuju ini adalah orang Muhammadiyah atau tidak. Tapi kita mengklasternya sebagai orang Muhammadiyah misalnya. Jadi itu dimaksud dengan sistem klaster. Kemudian yang kedua, teknik sampling non-probabilitas. Non-probabilitas sampling teknik. Ini dinamakan non-probabilitas karena proses pengumpulan sampelnya tidak memberikan kesempatan, jadi tidak ada kesempatan pada masing-masing individu dalam populasi terdapat populasi. Terdapat 4 teknik non-sampling, yaitu sampling berbasis ketersediaan subjek, convenience sampling. Yang kedua, sampel bertujuan purpose sampling. Yang ketiga, sampel snowball atau snowball sampling. Sampel kuotanya adalah kuota sampling. Nah, sampling berbasis ketersediaan subjek, itu teknik ini dilakukan karena peneliti dihadapkan pada keberadaan subjek penelitian yang sangat dinamis. Biasanya peneliti tidak mempunyai kontrol atas jumlah populasi yang diteliti. Selain karena memang tidak ada datanya, sangat mustahil menentukan jumlah populasi karena sangat dinamis atau berubah-ubah atau fleksibel. Contoh sampel berbasis ketersediaan subjek. Contoh teknik ini adalah menghentikan orang di jalan untuk dimintai pendapatnya atau dilakukan survei kecil-kecilan. Misalnya penelitian tentang preferensi passion pengunjung event Java Jazz misalnya, atau event festival segigi misalnya. Nah, survei ini dilakukan pada pengunjung tempat ketika event diselenggarakan. Waktu survei juga relatif singkat sehingga tidak mungkin dilakukan kepada semua. Jumlah pengunjung juga tidak bisa diketahui karena tidak ada tiket masuk misalnya. Teknik sampling ini biasanya dilakukan sebagai penelitian awal untuk mematangkan penelitian awal yang lebih besar, misalnya menghubungi antara penikmat jazz dan selera terhadap fashion. Itu misalnya yang mau kita lihat. Kalau dia tiket masuk tidak ada atau tidak ada orang, kemudian orang bisa bebas masuk, kita mau lihat persepsi orang, maka kita bisa melakukan sama seperti pemilu misalnya. Orang mencoblos itu kan tidak perlu dia harus membeli tiket, tapi dia punya panggilan. Kemudian dia mencoblos, kita mau minta persepsinya dia, siapa yang kemudian yang dia pilih misalnya. Nah, itu teknik sampling dengan menggunakan berbasis kesediaan subjek. Dia tidak ilmiah, maksudnya dia bukan hal yang kemudian dapat menjadi tolak ukur kemenangan suatu calon ketika dia diwawancarai. Bahwa dia memilih A, B, atau C misalnya. Kemudian probability sampling. Teknik sampling ini dilakukan berdasarkan penelitian. Peneliti akan pengetahuan calon informan atau responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti bahwa informan tersebut mempunyai pengetahuan dilakukan secara subjek berdasarkan pengamatan peneliti. Pada umumnya, sampel yang dinilai mampu menjawab pertanyaan peneliti adalah orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan terkait dengan fokus penelitian. Contoh probability sampling adalah misalnya peneliti tentang perilaku korup polisi lalu lintas. Peneliti menentukan sampling dengan cara mengamati siapa saja orang-orang yang pernah merasa dirugikan oleh oknum polisi. Lalu lintas seperti ditilang tanpa alasan yang jelas, dipersulit dalam pemungutan SIM, dan sebagainya. Teknik sampling ini biasanya disebut dengan purposive karena pemilihan sampel dilakukan dengan bertujuan. Jadi tujuannya jelas. Tujuannya soal perilaku korup polisi lalu lintas. Terakhir adalah snowball sampling. Teknik sampling ini cocok dilakukan ketika jumlah populasi sulit ditentukan dan isu yang dibahas cukup sensitif.
Snowball sampling adalah teknik sampling berantai, pengetahuan informal tentang informal lain yang berpotensi untuk diteliti menjadi pijakan. Peneliti biasanya kesulitan mencari individu yang layak dijadikan subjek penelitian tanpa informasi dan informan sebelumnya. Contoh snowball sampling itu adalah penelitian tentang imigran gelap di Malaysia atau pengemis di Jakarta. Penelitian biasanya kesulitan menemukan orang-orangnya, namun imigran atau pengemis mengenal imigran pengemis lain yang berada di dalam jaringannya. Nah, informan atau responden yang juga memiliki pengetahuan tentang siapa saja orang yang berpotensi untuk menjadi sampel penelitian. Jadi dia mendapat sampelnya itu dari informan yang di awal misalnya. Teknik ini dinamakan snowball karena jumlahnya sedikit di awal dan semakin besar di akhir seperti bola salju yang menggelinding. Quota sampling. Teknik quota sampling dilakukan dengan cara memberi kuota sampel secara proporsional kepada tiap kategori. Kategori dibuat berdasarkan pengetahuan awal tentang karakteristik populasi. Karakteristik populasi diasumsikan memang ada sebelumnya. Jadi kita sudah punya data sebelumnya berapa jumlah populasi yang ada di daerah A misalnya, dan B sekian misalnya. Itu sudah ada data awalnya. Nah, penelitian tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender. Sampel yang dicari berada dalam lingkup nasional yaitu Indonesia. Quota sampling membuat kategori berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan sebagainya. Nah, peneliti menentukan kuota berdasarkan pengetahuan karakteristik akan jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Sampel dari kategori laki-laki dan perempuan diambil secara profesional. Begitu pula kategori pendidikan dan umurnya. Simpulan akhirnya secara keseluruhan bisa kita simpulkan ada 8 teknik sampling yang bisa diterapkan dalam penelitian sosial. Pilihlah teknik mana yang paling relevan sangat tergantung pada rumusan masalah yang diangkat. Peneliti harus memastikan sampling yang diambil dibuat berdasarkan relevansi terhadap pertanyaan penelitian. Ada pertanyaan? Saya, Bang. Ya, Hasan. Kalau kita meneliti populasi berapa dalam siswa di suatu SMA dari kelas 1 sampai 3, misalkan berapa sih jumlah yang harus ada dalam partisipan itu, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, Pak? Tinggal dipilih. Kita mau mengambil sampel misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 misalnya. Kelas 6 misal, walaupun jumlahnya berbeda-beda ya dalam satu kelas ya. Ada 30, ada 40, ada 50, ada 15 mungkin. Tapi sampel yang mau kita ambil berapa? 5 misalnya, atau 4 misalnya. 2 laki-laki, 2 perempuan di satu kelas. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu sama-sama 4 ininya, sampelnya. Tapi laki-lakinya kemudian misalnya di satu kelas itu kelas 1. Yang kita tadi ambil 2 laki-laki, 2 perempuan. Di situ kita menentukan kemudian bagaimana cara menentukan siapa yang mau kita ambil laki-laki itu, siapa yang mau kita ambil yang perempuan itu. Bagaimana cara? Ya, tadi ada teknik dengan cara mengkocok misalnya. Kita sudah nomorkan yang namanya yang tadi yang 40 orang apa? Yang 40 orang misalnya 40 orang itu sudah ada namanya. Kita kocok dia, yang keluar adalah nama A. Ya si A itu yang kita wawancara menggunakan sistem sampling tadi dengan cara mengkocok tadi itu yang randomnya itu yang perempuan yang kita kocok keluar si B yang perempuan ya si B itu yang kita wawancara itu yang kita jadikan sampel kemudian begitu juga seterusnya di kelas 2 demikian kita harus catat dulu nama-namanya baru kita kocok dia untuk memilih mana yang kita jadikan sampel kemudian. Pak, sistem sampel ini berbeda dengan sistem kuesioner. Berbeda. Kalau sampling ini yang disebut dengan sistem random istilahnya. Kalau kuesioner kita melepas semua kuesioner kita itu untuk dijawab oleh peserta kelas kemudian. Nah, peserta kelas. Contohnya bagaimana proses kalau kuesioner bagaimana proses belajar mengajar selama 1 semester. Kita mau lihat pendapat mahasiswa. Kan setiap habis semester pasti disuruh ngisi kuesioner kan? Ada kuesioner yang dibuat oleh universitas, itu diisi. Bagaimana dosen ini? Nah, itu yang kemudian nanti ditabulasi berdasarkan jumlah pertanyaan, 10 pertanyaan tadi itu per kelas. Ternyata jawaban kelas ini itu buruk.
jawaban kelas itu soal pembelajarannya buruk, soal materinya buruk, soal kedisiplinan buruk misalnya, itu terlihat. Biasanya kita kasih dia skala, kita kasih dia langsung dengan jawaban. Tapi kalau sampling itu biasanya dikasih dia dengan skala, kemudian skala 1 sampai dengan skala 10. Skala 1 sampai dengan 4 itu skala 1 sampai dengan 3 tidak baik sekali. Skala 4 sampai dengan skala 5 cukup. 6 sampai dengan 8 misalnya itu baik. 9 dan 10 baik sekali, itu skala. Itu biasanya digunakan untuk sampling. Dia hanya akan menjawab soal skala itu. Ada juga yang menjawab ketika pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka atau tertutup. Itu samplingnya. Itu random istilahnya. Itu sistem sampling. Beda dengan kuesioner. Kalau kuesioner dilepas semuanya. Semua diwajibkan untuk menjawab kuesioner misalnya. Yang tidak menjawab itu mendapat nilai 0 nanti misalnya. Begitu Hasan. Paham ya? Iya, Pak. Dapat diterima penjelasannya? Ya. Masih ada yang belum dipahami sama Hasan mungkin? Bertanya aja. Bebas bertanya. Dalam sistem sampel ini, jadi peneliti itu sudah menentukan jumlah partisipannya. Sudah ditentukan dari awal. Misalnya mau cari 100 orang. 100 orang sudah ditentukan jumlahnya 100 orang. Nah, siapa yang mau dituju itu yang belum ditentukan. Digunakanlah sistem sampling random misalnya. Nah, di satu tempat, tadi misalnya contohnya soal Borobudur sebagai warisan budaya, warisan dari Nabi Sulaiman. Nah, kita mau mendapat perspektif jawaban dari organisasi ormas yang namanya NU Muhammadiyah. Kita tidak tahu kemudian bahwa apakah di tempat desa itu betul semua orangnya itu beraliran NU atau Muhammadiyah misalnya. Nah, kalau kita tidak tahu maka kita membuat dia menjadi klaster kemudian. Mengklasterkan dia bahwa di dusun A adalah orang NU, di dusun B adalah orang Muhammadiyah kemudian. Nah, karena kan yang namanya keyakinan masing-masing kan kita tidak tahu. Akhirnya kita coba buat menjadi klaster kemudian. Klaster ini yang kemudian sudah kita tentukan. Di Muhammadiyah misalnya kita mau ambil sampel 50 orang, di NU 50 orang. Nah, begitu kita wawancara ternyata dia orang Muhammadiyah, tetap kita anggap dia sebagai orang NU karena kita sudah mengklasternya sebagai desa tempat orang NU. Itu kalau sistemnya kemudian sistem klaster. Nah, kalau snowball itu misalnya kita mau lihat berapa sih jumlah anak telantar di Kabupaten Lombok Timur misalnya. Kita tidak tahu nih datanya. Data dari Pemda hanya data jumlah, tidak menjelaskan siapa nama anaknya, di mana tempat tinggal alamatnya, itu tidak jelas. Kita menemukan satu anak. Nah, dari anak itu yang kemudian yang akan memberikan informasi siapa lagi temannya yang masuk dalam kategori anak telantar. Begitu juga seterusnya, temannya yang lain juga menjelaskan siapa lagi. Itu yang kemudian menjadi dari sistem yang kecil menjadi snowball yang begitu besar jumlahnya, informannya. Itu sistem snowball. Hasan? Berantai dia berarti apa ya kalau snowball itu? Sistem berantai. Bukan sistem MLM ya. Jadi dari informan satu menemukan informan yang lainnya terus-menerus begitu. Dari yang kecil akhirnya menjadi membesar. Terus Pak, dalam menentukan jumlah sistem sampel ini, apakah ada rumusnya atau sesuai dengan keinginan penulis Pak? Tergantung dari awal. Dari awal makanya metodologinya penting. Kita mau menggunakan sistem yang mana kemudian sebagai sampel. Apakah sampel kita itu sudah ditemukan atau masih meragukan kemudian. Berapa orang yang kita mau jadikan sampel? Apakah 100, 50, atau 20 orang? Itu.
Begitu Hasan. Jadi di awal tuh harus jelas berapa jumlah yang mau kita tentukan sebagai sampel di awalnya. Ada pertanyaan yang lain? Begini Pak, sedikit. Ya. Sedikit Pak. Banyak yang bilang apa-apa. Sedikit-dikit. Banyak apa-apa. Gini, kan di awal kita harus menentukan sampel lebih dahulu. Nah, misalkan begini, kita menentukan di awal ini 10. Akan tetapi dengan responden 10 itu kita kekurangan data apa bisa kita tambah lagi begitu Pak? Nah, gini. Ketika kita sudah menentukan sampel kita 10, ya harus 10. Jangan di ini. Makanya menentukan sampel 10 itu, kalau kita menggunakan sistem apa ini? Kalau kita sudah menemukan misalnya rumusan masalah kita adalah terkait soal bagaimana sistem pembelajaran daring di Universitas Gunung Rinjani. Itu kan sudah jelas misalnya, sudah daring ya. Sudah jelas, sudah daring. Berapa sampel yang mau kita gunakan? 100 orang misalnya. 100 orang jumlah mahasiswa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini kita acak dia, yang 100 orang itu, yang 100 orang tadi itu, per kelas atau seluruh kelas kemudian. Kalau kita mau menyatakan dia 100 orang itu adalah seluruh kelas, kemudian baru kita tentukan. Kita mulai dengan semesternya. Semester 2 itu berapa orang? Misalnya 20 orang. Semester 3, semester 4 20 orang. Semester 6 20 orang, semester 8 20 orang. Nah, di 20 orang itu mulai bekerja kemudian teknik samplingnya. Bukan di 100 tadi itu. 100 tadi itu hanya untuk mengukur jumlah sampel kita 100 orang secara keseluruhan. Tetapi sampel per angkatan itu adalah 20 orang. Nah, di 20 orang itu baru kita mulai acak. Kita data dulu jumlah mahasiswa semester 2. Misalnya ada 65 orang. Di 65 orang itu kita data dulu. Setelah kita data, baru kita kocok dia. Sampel misalnya, tadi sudah 60 orang ya. Setelah 60 orang, kita data dulu berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Tadi ada sampelnya 20. Kita akan mengambil sampel laki-laki 10, perempuan 10 di semester 2. Nah, kita masukin ternyata sampel laki-laki itu, yang tadi jumlahnya 60 orang misalnya, di semester 2, laki-laki ada 15 jumlah orangnya, perempuan ada 15, berarti akan ada 10 orang menjadi sampel. Kita kocok, keluar 10 nama. Nah, 10 nama itulah yang kita wawancarai. Begitu juga semester 2, 10 orang yang kita wawancarai. Nah, pertanyaan Dini Asli tadi soal 10 orang misalnya. 10 orang yang kita ambil, ini contoh paling sederhana, paling kecil soalnya intinya ya, bilangannya. 10 orang. 10 orang soal pembelajaran daring di Universitas Gunung Rinjani. Kalau 10 orang berarti akan ada pembagiannya misalnya 4 angkatan. Berarti akan ada yang 3 orang, akan ada yang 2. 2 kelas mungkin 3 orang, 2 kelas mungkin hanya 2 orang. 2 orang. Tidak kemudian kita datangi langsung untuk wawancara. Nah, misalnya semester 1 yang paling banyak mahasiswanya sama semester 4 misalnya. Itu dapat jatah sama-sama 3 orang. Dari 3 orang itu kita akan memilih misalnya setelah kita data ya. Ternyata jumlah sampel laki-laki itu lebih sedikit dari jumlah sampel perempuan. Jadi sampel perempuan yang akan kita ambil di semester 2 ada 2 orang. Sampel laki-laki yang kita akan ambil di semester 2 ada 1 orang. Nah, yang laki-laki kita mulai. Kita data semua laki-laki, masukkan sesuai dengan nomor urutnya, terus kita kocok. Keluarlah nama satu laki-laki ini. Nah, laki-laki itulah yang menjadi sampel kita. Baru yang perempuan, masukkan semua namanya sama seperti tadi, baru kita kocok, keluarlah nama 2 orang perempuan yang kita kocok misalnya. 2 nama itu menjadi narasumber kita, informan kita.
Begitu juga di semester 4. Begitu seterusnya, berapa jumlah yang kita mau target dia. Nah, kalau sudah 10, baru kita tabulasi. Apakah 10 ini sudah terjawab hasil penelitian kita atau tidak? Itu dulu yang dilakukan, bukan langsung kita menambah. Nah, data dulu, yang 10 orang ini apakah sudah tercapai apa pertanyaan penelitian kita? Kita tabulasi berapa jumlah pertanyaan A, misalnya sekian jumlah orang yang setuju, tidak setuju. Nah, dari data itu apakah ini masih membutuhkan data tambahan atau tidak? Kalau membutuhkan data tambahan, kita menganggap misalnya mau menambah lagi 20 orang. Kita melakukan hal yang sama kemudian, yang 20 orang itu. Dengan tidak lagi mewawancari yang tadi, yang sudah kita dapatkan sampelnya. Kalau kita mau menambah. Bukan kemudian tiba-tiba langsung menambah, enggak. Begitu Dini. Tapi harus dilihat dulu, diulang lagi prosesnya yang sama gitu. Supaya menemukan data yang kemudian sampel yang baik. Bukan sampel yang keinginan dari si peneliti, tapi itu hasil dari proses cara mengambil sampelnya itu. Begitu Ya, Dini. Paham ya? Iya, Pak. Bisa dilakukan itu besok penelitian. Minimal Bisa, berapa dia, Pak? Kalau itu masing-masing peneliti. Peneliti yang bisa menentukan dia mau ngambil sampel berapa. Misalnya kita mau coba jumlah mahasiswa Fakultas Hukum adalah 195 orang yang aktif hari ini. 165 orang tidak aktif hari ini misalnya. Berarti kan ada 300 sekian jumlah mahasiswa Fakultas Hukum. Tapi yang aktif itu hanya 195 orang. Nah, untuk kita mau ngambil sampel pembelajaran daring dari 150 orang itu berapa persen? Yang bisa menemukan misalnya. Misalnya kita anggap dia adalah untuk menemukan itu 20%. Maka 195 dari 20% itu berapa orang? Itu masing-masing peneliti apakah dia mengambil sampelnya 10%, 20% atau 30%. Sebagai sampelnya. Terus tugas kita itu gimana, Pak? MPH. Tugas Belum. MPH UAS. Nanti dulu belum selesai mata pelajaran ini. Cepatnya mau tugas. Yang lain ada pertanyaan dulu. Nah, ada saya lanjut ini materi yang satu lagi. Pak, bisa partisipannya itu mengajukan diri? Nah, bisa. Nah, Jadi bisa. harus ditunjuk. Lain dengan model wawancara ya. Wawancara langsung, wawancara itu ada FGD dan seterusnya. Kalau ini kan kalau punya sampel ini kita akan menentukan jumlah pertanyaan yang sesuai dengan apa jawaban yang ingin kita capai. Kalau wawancara misalnya kita mewawancara sebuah kasus, tidak mungkin kita partisipannya mengajukan itu kan kalau dia wawancara. Kalau soal case ya bisa langsung dia wawancara sebagai informasi, sebagai narasumber misalnya. Penelitian ilmiah dan non ilmiah. Di dalam dunia penelitian itu ada dibagi dua jenis penelitian. Itu yang disebut dengan penelitian ilmiah dan penelitian non ilmiah. Hasrat ingin tahu atau cari kebenaran. Jadi non ilmiah itu ada disebut dengan kesehat atau komonsensio, wahyu atau kebetulan, akal, dogma, intuisi, trial and error, spekulasi dan kewibawaan atau otoritas. Ilmiah itu logika penalaran dan pengembangan teori, rencana penelitian dan teorinya menjadi penelitian ilmiah. Penting untuk mengetahui apakah sebuah karya ilmiah itu dapat dikatakan sebagai penelitian atau sekedar tulisan biasa atau tulisan non ilmiah. Cara untuk membedakan yang tulisan yang merupakan penelitian tulisan yang ilmiah dapat dilihat dari sifat dan ciri-ciri tulisannya. Pada pertemuan terakhir ini, mahasiswa dibekali dengan kemampuan untuk lebih mengenal lagi tulisan yang merupakan sebuah namanya penelitian ilmiah. Penelitian dapat digolongkan dalam dua segi, dua ilmuwan kualitasnya, yaitu penelitian ilmiah dan penelitian non ilmiah, atau dilakukan oleh orang awam. Penelitian ini tidak ilmiah, mempunyai ciri-ciri dilakukan secara tidak sistematik. Data yang dikumpulkan dalam cara-cara mengumpulkan atas bersifat subjektif dan syarat dengan muatan emosi dan keperasaan dari si peneliti.
Jadi kalau sudah peneliti masuk ke dalam ruang penelitiannya itu pasti tidak akan objektif. Itu yang dikatakan tidak ilmiah. Karena itu penelitian tidak ilmiah adalah penelitian yang coraknya subjektif. Sedangkan penelitian yang ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu penelitian mengenai prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum, teori mengenai masalah tersebut. Nah, penelitian yang dilakukan berpedoman pada berbagai informasi yang terwujud sebagai teori-teori yang telah dihasilkan dalam penelitian terdahulu dan tujuannya adalah untuk menempuh atau menyempurnakan teori yang telah ada mengenai masalah yang menjadi sasaran kajian. Berbeda dengan penelitian tidak ilmiah. Penelitian ilmiah dilakukan dengan berlandaskan pada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu kerangka landasan bagi penciptaan pengetahuan ilmiah. Dalam sains, dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Yang penting ini, ada pengamatan, observasi, ada eksperimen. Yang kemudian dari eksperimen itu adalah dengan menggunakan sampling, kemudian ada generalisasi, menggunakan studi kasus, dan ada verifikasi. Yang itu yang paling penting, verifikasi itu. Memverifikasi itu adalah memverifikasi data yang kita peroleh. Apakah dia valid sebagai dikatakan sebagai sebuah data atau dia masih absurd kemudian. Kalau dia valid, dia dapat digunakan. Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya yang terbanyak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Juga dilakukan dalam kegiatan penelitian oleh para ahli dalam bidang ilmu sosial dan pengetahuan budaya untuk memperoleh hasil-hasil penelitian tertentu sesuai dengan tujuan penelitiannya. Metode ilmiah berlandaskan pada pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami oleh panca indera, khususnya melalui pengamatan dan pendengaran. Sehingga jika suatu pernyataan mengenai gejala-gejala itu harus diterima sebagai kebenaran, maka gejala-gejala itu harus dapat diverifikasi secara empirik. Jadi setiap hukum atau rumus atau teori ilmiah haruslah dibuat berdasarkan adanya suatu bukti-bukti empirik. Itu ilmiah. Sifat atau ciri dari penelitian pasif hanya ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Itu biasanya yang dilakukan di sampling. Sampling itu kan pasif sifatnya, hanya ingin mengetahui saja, tidak kemudian aktif. Aktif keinginan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesa. Posisi penelitian sendiri pada umumnya adalah menghubungkan keinginan manusia, permasalahan yang timbul, dan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Penelitian dilakukan dengan metode ilmiah. Disebut penelitian ilmiah, suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Umumnya ada 5 karakteristik penelitian ilmiah, yaitu sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan kaidah yang benar, dari yang mudah, sederhana, sampai yang kompleks. Logis, suatu penelitian dapat dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencairan kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah. Bekerja, berakal, yaitu logika. Prosedur penalaran yang dipakai bisa berprosedur induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dan berbagi kasus individual khusus, atau prosedur reduktif dari cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi pernyataan umum. Itu antara induktif dan deduktif. Ilmu logika sudah pernah didapatkan. Empirik artinya suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari, fakta a posteriori atau fakta dari kesan indera yang ditemukan melalui hasil coba-coba kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Jadi kita melihat suatu peristiwa, misalnya peristiwa soal masalah di lingkungan sekitar kita. Peristiwa yang kita lihat itu hanya dari pendengaran, dari panca indera. Kita hanya mendengar, tapi tidak menyaksikan secara langsung, tidak melihat secara langsung, tidak terlibat secara langsung. Ingin kita dapat fakta yang sebenarnya, maka harus dilakukan penelitian yang empirik. Cara melakukan penelitian empirik adalah langsung menuju kepada narasumber, bukan kepada informan. Informan hanya perantara kemudian. Informan perantara menuju narasumber. Kita boleh menggunakan perantara atau informan itu hanya sebatas untuk menuju ke narasumber.
Kemudian objektif, artinya suatu penelitian menjauhi aspek-aspek subjektif, yaitu tidak mencampur adukan dengan nilai-nilai etis. Jadi kita tidak terlibat di dalam hasil penelitian itu. Kita tidak berada di dalam ruang itu kemudian, tapi kita berada untuk mencari kebenaran itu objektif. Kalau kita berada di dalam ruang itu pasti akan subjektif. Kita menyatakan yang A salah, yang B yang benar, itu sudah masuk ke dalam ruang subjektif, bukan objektif. Yang kelima itu replikatif. Replikatif artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode. Kriteria dan kondisi yang sama agar bersifat replikatif. Penyusunan definisi operasional variabel menjadi langkah penting bagi seorang peneliti. Baik, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Adi, apa pertanyaannya? Apa yang pertama itu medis. Nah, itu Pak. Supardi, ada pertanyaan? Tidak ada Pak, tidak ada. Hamzul Rizal. Cynthia. Untuk isi kuesionernya sendiri gimana nanti itu, Pak? Nggak perlu diisi kuesionernya, nanti tugasnya hanya buat kuesioner, bukan diisi. Oh, buat aja. Apa aja pertanyaannya begitu, Pak? Iya, Baik, Pak. bukan diisi, dibuat saja draft pertanyaan kuesioner. Nanti ikutin petunjuknya, buka di LMS. Ya, Pak. Bukan dijawab ya, dibuat. Buat kuesioner, model kuesioner dibuat. Kalau bisa buat dari ya, yang UAS. Kalau bisa buat dari Google Form itu. Pernah lihat Google Form kan, yang waktu saya bagi itu. Buat dari Google Form, kirim linknya. Linknya dikirim, itu lebih baik. Tapi dicoba dulu, setelah dibuat dicoba diri sendiri, kirim linknya, masukkan linknya. Nggak perlu pakai ini. Itu lebih enak, itu untuk bisa menemukan berapa jumlah yang menjawab pertanyaan sesuai atau tidak, gitu kan? Bebas nggak itu Pak anunya untuk dirinya? Sesuai rumusan masalah, mengikuti rumusan masalahnya, tetap. Oh iya. Tetap masalah hasil observasi. Ini sudah masuk ke teknik untuk menjawab hasil penelitian empiris. Yang normatif juga bisa membuat ini untuk melihat tabulasi berapa yang setuju terhadap apa yang menjadi persoalan di dalam perundang-undangan. Saprul, pertanyaan? Pakai Google Form, Pak, namanya? Google Form. Di Ada Google di itu Play Store. Pak, biasanya yang untuk penelitian ilmiah ini diharuskan untuk apa gitu, Pak? Misalnya kan skripsi salah satunya, apa-apa saja selain daripada skripsi, apa itu untuk penelitian ilmiah itu, Pak? penelitian ilmiah itu ada skripsi, ada survei, itu ilmiah. Orang survei soal tingkat elektabilitas seorang calon misalnya, itu ilmiah. Itu penelitian ilmiah. Jadi orang mau melihat seberapa terkenalnya orang ini dengan survei yang dilakukan. Itu ilmiah karena menggunakan metode-metode ilmiah. Yang tidak ilmiah itu misalnya mau melihat berapa, misalnya orang keluar dari contoh yang ini ya. Orang habis memilih atau orang habis menonton konser A misalnya, dia keluar dari tempat konser kemudian diwawancarai. Nah, diwawancarai ini tidak ilmiah karena tidak menggunakan teknik sampling tadi itu. Kalau makalah Pak termasuk nggak dia?
karya ilmiah kalau makalah. Asal prosedurnya dibuat sesuai dengan, jangan kemudian pendapat semua orang dimasukkan, tapi tidak dibuat footnote. Sumbernya dari mana gitu. Tapi pendapat orang dipakai, nah itu tidak ilmiah. Itu namanya plagiasi. Boleh mengutip pendapat, boleh menggunakan pendapat, boleh menggunakan ini orang, tapi ditulis footnote-nya. Itu ilmiahnya, karya ilmiah. Tidak ada larangan, tidak ada yang haram dalam menulis. Tapi itu kewajiban seorang penulis yang sudah menggunakan pendapat orang lain untuk mencantumkan karya orang lain tersebut. Jangan kemudian menjadi a priori mengatakan kita tidak bisa mengutip sebuah buku. Boleh, tidak ada yang larang. Mengutip sebuah jurnal, boleh, tidak ada yang larang. Tapi itu pendapat hasil penelitian orang, pendapat orang yang harus kita masukkan. Dan kita buat dia menjadi ilmiahnya itu dengan mencantumkan sumber kutipannya. Pak, halo sedikit Pak. Untuk footnote itu ada batasan nggak? Berapa persen begitu Pak? Atau 99% itu misalnya boleh nggak? Nggak boleh sih kalau 99% footnote. Itu namanya duplikasi istilahnya. Duplikasi, menduplik. Nggak ada hasil penelitian kita itu apa pendapat. Karena dalam penelitian itu ada pendapat peneliti di akhir, di bab, misalnya di bab 4. Kita sudah menemukan rumusan masalah, ini ada analisisnya di bab 4. Makanya namanya hasil penelitian dan pembahasan. Dan analisisnya di situ. Apa pendapat kita itu ada di bab 4. Bukan di bab 1, bukan di bab 2. Tapi di bab 4. Itu. Masuk, Mbak. Ya. Kenapa kesehatan itu tidak termasuk karya ilmiah, Pak? Kesehatan. Ya, yang pertama itu. Yang mana? Slide yang kedua. Karya ilmiah. Ya. Kesehatan. Ya, non ilmiah katanya di sana. Ada kayaknya enggak. Yang mana, Hasan? Kalau lihat mungkin. Slide kedua, Pak. Ini. Ya, yang kesehatan. Ya, kesehatan sekarang soal kebetulan. Contohnya begini. Kita kan ada namanya ilmu cocokologi ya, mungkin cocokan itu. Nah, kita kesehatan itu tidak bisa dicocokkan. Dia harus diuji lab istilahnya, ilmu kedokteran. Kalau kedokteran, kalau kesehatan, orang memprediksi kesehatan orang ini sakit begini itu kan tidak non ilmiah. Yang bisa menguji dia adalah hanya ilmu kedokteran. Dipahami maksudnya? Jadi seorang sarjana kedokteran itu tidak memerlukan skripsi untuk lulusnya, Pak? Skripsi sih, tetap skripsi dia. Maksudnya judul skripsinya itu kan tentang kesehatan. Tentang kedokteran. Iya. Kalau dibedakan kedokteran dengan kesehatan. Kesehatan itu ilmu dari luar ya. Kalau kedokteran ilmu di dalam organ tubuh. Ada kesehatan masyarakat misalnya. Kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Dia tidak kemudian menggali orang per orang, tapi dia menggali secara umum, general. Itu yang di dalam ilmu sosial disebut dengan ilmu sosiologis. Kalau orang per orang di dalam ilmu hukum itu disebut dengan antropologi. Paham, Pak. Ilmu kesehatan itu tidak menggali secara general, tapi dia orang per orang kemudian. Itu yang melahirkan ilmu kedokteran kemudian. Paham, Hasan? Paham, Pak. Tetap sih buat skripsi, karena itu karya tertinggi dari orang menjadi sarjana. Kalau orang menjadi master, dia membuat tesis. Orang menjadi doktor, dia harus membuat disertasi. Kecuali dia honoris causa. Baru dia perlu membuat karya ilmiah. Honoris causa itu adalah penghargaan institusi pendidikan terhadap seseorang yang berpraktek, misalnya praktisi.
Sama kayak perdebatan hari ini soal Megawati ya, saya bilang wajar Megawati karena dia bukan akademisi, dia praktisi. Dia sudah berkuasa dua periode, pernah jadi presiden. Secara ilmu praktisi dia sudah teruji. Belum tentu seorang profesor bisa memimpin selama 2 periode gitu kan. Membuat sebuah partai berkuasa itu belum tentu. Itu harus dibedakan antara ilmu praktisi dengan ilmu akademisi. Jadi perdebatan yang tidak ilmiah, kita berdebat dengan profesor-profesor yang ingin menjadi. Begitu ini pendapat. Ada yang lain silakan. Tugas MPH itu Pak, itu Bukan deskripsi tugas. data. Bukan tugas Deskripsi MPH. data masih bingung. Mendeskripsikan data. Data itu dideskripsikan. Dapat data misalnya jumlah penduduk di desa ini 20 orang. Laki-laki 10 orang, perempuan 10 orang. Itu dideskripsikan. Ditulis. Dengan tingkat pendidikan sekian. Nah, itu deskripsi itu. Bukan data yang tabel-tabel. Kita punya data tabel, dan data tabelnya itu dideskripsikan kemudian. Itu namanya deskripsi data. Tidak cukup hanya menampilkan tabel tanpa menguraikan data yang ada di tabel tersebut. Untuk kemudian menjadi analisis di dalamnya. Itu baru muncul analisisnya. Tabel itu hanya sekedar untuk mempermudah melihat data. Sedikit Pak tentang cocok logi itu emang diakui secara ilmiah ya Pak ya? Secara ilmu akademis begitu Pak? Nggak diakui. Tapi kenapa dia tidak masuk ke dalam kategori ilmiah begitu Pak? Bukankah itu suatu cerita yang dibuktikan secara ilmiah begitu Pak? Cocokologi itu kan hanya mencocok-cocokkan saja. Pembuktian ilmiahnya itu kan harus dia penelitian kemudian menemukan sampel data dan seterusnya. Ada pertanyaan dari temannya nih. Siapa ini tadi? Talut, mana Talut itu? Ya Pak, lanjut ke kuesionernya Pak. Ini yang namanya, ini yang namanya Google Form ini. Benar, bingung dengan Google Form mana ya? Google Head. Saya bukakan dulu. Ya Pak. Lihat sudah? Belum, masih loading. Kelihatan Pak. Sudah. Cari Google Form itu di sini. Punya email Google? Punya Pak. Punya. Nah ini kan banyak ini nih. Ini form nih, formulir ini form. Mau buka lagi, buka di bawahnya yang banyak itu. Nah, Google Classroom, Google Form Back, Google Map, Google Form, ini Google Form nih. Buka pribadi. Ini sudah di Google Form ini, tinggal dibuat formulir yang baru. Formulir. Kalau kita mau buat, dipraktekkan nanti dibuat dulu dari Word. Jangan dulu dari Google Form, nanti bingung. Buatkan dulu dokumennya dari Word, baru dimasukkan ke Google Form. Nggak masalah. Itu lebih baik. Kalau sudah lancar pakai Google Form, nggak masalah, langsung. Kalau masih belum lancar, jangan coba-coba. Tapi biasakan membuat Google Form supaya hafal dengan teknologi. Karena ke depan itu semua orang bekerja itu menggunakan internet. Jadi bersyukurlah Fakultas Hukum UGM yang sudah mempraktekkan soal teknologi.
lain kan masih jarang pakai teknologi itu. Berarti untuk yang kalau yang baru-baru ini kan dari Word dulu Pak, kita ketik kuesionernya nanti kan Pak, terus kita pindah ke Google Form itu Pak. Makanya tergantung. Kalau mampu langsung, kalau tidak mampu ya pakai Word aja. Pakai Word dah dulu Pak. Kalau masih gaptek, jangan sampai gaptek, masuk fakultas hukum malu gaptek. Kalau sama anak SMA, anak SD sudah pandai bermain internet. Betul. Ada pertanyaan lagi terkait seputaran ini? Kita baca dulu Pak. baru kita coba. Biasanya Pak isi dari form itu terkait selain apa di luar masalah juga bisa dia Pak? Terkait dengan masalah, jangan keluar masalah. Bahaya iya. kalau keluar masalah. Tetap di dalam koridor masalah itu, rumusan masalah itu. Karena Walaupun dia sedikit. Kalau keluar masalah itu akan menimbulkan masalah baru. Walaupun dia sedikit berarti Pak ya pertanyaannya nanti di sana Pak. Minimal berapa pertanyaan Pak? Minimal 10 pertanyaan lah. Nah, iya ya. Minimal 10 pertanyaan lah. Jangan hanya 2-3 pertanyaan. Iya. Namanya bukan mahasiswa namanya. Kalau ngobrol di warung kopi cepat pertanyaan banyak. Kalau lagi ngobrol banyak pertanyaan ke temannya. Tapi masa buat pertanyaan hanya untuk 2 masalah tidak menimbulkan 10 pertanyaan itu kan? Iya. Hasrat ingin tahu itu yang harus digali. Nah, kalau sudah kita ingin tahu pasti akan kegali dengan sendirinya apa yang mau kita jawab dari hasil penelitian itu. Itu yang penting, hasrat ingin tahu. Bukan hasrat tidak ingin tahu, repot nanti. Jadi jadi boleh pakai Google Form, boleh pakai Word nanti pengumpulannya Pak ya? Boleh. Tergantung bagaimana kemampuannya. Iya. Kalau mampu pakai Google Form lebih baik, itu tinggal ngirim link kan. Ya, kita pakai Word dulu, nanti kalau bisa pakai Google Form kita pakai Google Form lah dulu. Ya bisa dimulai dari hari ini bisa dimulai. Pak, Ya. pakai iya tidak kadang-kadang itu Bisa, tergantung masing-masing itu. Nanti cara membuat pertanyaannya kan. Sudah ada di LMS itu Pak tempat pengumpulannya itu? Sudah, termasuk petunjuknya di LMS, nanti dibuka petunjuknya ya. Jangan di sini. Nah, supaya rajin membuka LMS. Ya. Ada petunjuknya di situ. Soalnya semalam saya lihat itu aja sih yang terakhir yang observasi itu yang kebuka. Semalam. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Sudah. Jadi itu Saya juga belum, Pak. Rianto juga belum, Pak. Rianto. Zaharani, Pak. Neti kemana tadi dipanggil-panggil? Macet-macet suaranya, Pak. Neti baru bangun. Baru bangun Neti tuh. Bangun suaranya. Rianto, mana ada Rianto di sini? Nah, ada Rianto. Dini tadi belum disebut, Pak. Ini sudah, Dini. Sudah hadir. Kan bertanya tadi. Sudah saya hadir kalau saya bertanya. Berarti sampling ini Pak kita hanya membuat pertanyaan dulu kan Pak, bukan langsung turun ke lapangan untuk membagikan kuesionernya kan gitu Pak? Iya, dibuat dulu pertanyaannya, nanti samplingnya dijawab sama yang narasi informannya. Jangan turun ke lapangan, panjang lagi nanti selesai ujiannya. Ya itu makanya Pak. Buat pertanyaannya aja, kuesionernya, supaya contoh pertanyaan sampling bagaimana. Bukan sampai turun ke lapangan ya. Hanya membuat pertanyaan minimal 10 pertanyaan itu. Kan ada rumusan masalah 1, rumusan masalah 2. Nah, rumusan masalah 1 itu 5 pertanyaan. Masalah 2 misalnya 5 pertanyaan. Nah, yang itu dijawab. Ada yang dijawab secara terbuka dan tertutup. Kalau yang namanya tertutup kan singkat dia. Benar, tidak, gitu kan. Tapi dengan pertanyaan gitu. Itu kepandaian. Apa yang mau
didapat dari pertanyaan kuesioner itu untuk menjawab rumusan masalah. Gitu. Jadi tidak keluar dari koridor rumusan masalah. Kalau keluar dari koridor rumusan masalah, bias penelitiannya. Begitu ya. Baik, dikerjakan sampai minggu depan itu bisa ada di kumpul. Jadi itu nilai UAS. Nilai UAS yang bisa dibuat di rumah secara mandiri. Tidak perlu ke sana kemari, cukup dari rumah bisa dikerjakan UAS-nya. Itu seminggu waktunya. Jadi seminggu mau buat 20 pertanyaan bisa, mau buat 30 pertanyaan bisa. Jangan terlalu banyak, cukup 10 minimal itu sudah standar. Standar dalam kuesioner 10 pertanyaan itu standar. Paling banyak itu palingan cuma 25. Jangan terlalu banyak nanti. Yang jawab itu, Pak. Jangan terlalu banyak nanti bias dia. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.